Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue nastar klasik untuk ukuran 500 gram dan ini untuk bahan-bahannya super ekonomis ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 300 gram margarin dan 70 gram butter. Ini di mix. Untuk butternya jangan di skip ya teman-teman, supaya nanti nastarnya lebih harum dan enak. Kemudian selanjutnya 100 gram gula halus. Ini untuk gula halusnya saya ayak ya teman-teman, karena biasanya untuk gula halusnya ini berkerindil. Selanjutnya ada 1/4 sendok teh vanili. Ini saya gunakan yang cair. Kemudian selanjutnya ketiga bahan ini kita aduk hingga semua tercampur rata dan untuk teksturnya itu lembut dan sedikit pucat untuk warnanya. Ini dia jika sudah pucat seperti ini, kemudian masukkan 2 butir kuning telur, lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya jika sudah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk full cream, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Ini dia jika sudah tercampur rata, kemudian untuk whiskernya tidak saya gunakan kembali ya teman-teman. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu, ini diayak supaya untuk memastikan nanti adonannya tidak ada tepung yang berkerindil. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur rata. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia ya teman-teman, adonannya sudah jadi. Jika dipegang seperti ini untuk adonannya kalis ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita akan bentuk. Dan di sini untuk isian selai nanasnya sudah saya siapkan. Ini untuk per butirnya seberat 2 atau 3 gram. Kemudian di sini sudah saya siapkan semuanya untuk loyang dan juga adonan dan isiannya. Dan di sini saya menggunakan sendok takar ukuran seberat 75 gram. Kita ambil adonannya rata, kemudian ini kita ambil, beri cekungan di tengahnya, lalu kemudian isi dengan sebutir selai nanas. Kemudian ini kita tutup hingga tidak ada selai yang terlihat dan ini kita bulatkan. Nah, jika sudah bulat seperti ini, lalu kemudian ini kita taruh di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles menggunakan margarin ya teman-teman. Ini kita ulang lagi. Ambil 1 sendok datar, bukan munjung ya teman-teman. Lalu kemudian pipihkan dan isi menggunakan selai nanas. Lalu kemudian ini kita tutup dan kita bulatkan. Kuncinya membuat nastar yang enak, untuk adonannya jangan terlalu banyak diadon ya teman-teman, supaya untuk adonannya itu tetap lembut hingga nanti butiran yang terakhir. Nah, jika sudah tersusun semuanya seperti ini kita siap untuk panggang. Dan di sini untuk ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Ini langsung aja kita panggang 2 loyang sekaligus. Kita panggang selama 50 menit dan per 25 menitnya ini kita tukar posisi. Panggang di suhu 180 derajat selama 50 menit menggunakan api atas bawah. Ini dia teman-teman, sudah 50 menit untuk kue nastarnya ini sudah matang. Langsung aja ini kita angkat. Selanjutnya biarkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita oles bagian atasnya ya teman-teman. Sembari menunggu nastarnya dingin, kita siapkan untuk bahan olesannya. Ada 1 butir kuning telur, lalu kemudian 3 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya pewarna makanan kuning, ini opsional, boleh digunakan atau tidak. Kemudian selanjutnya ini kita aduk. Nah, jika olesan kuning telurnya ini kurang, boleh dibikin 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya ya teman-teman. Nah, ini dia untuk olesannya sudah jadi, langsung aja kita oles. Dan di sini untuk nastarnya sudah dingin suhu ruang ya teman-teman. Langsung aja ini kita oles. Ini saya oles 2 hingga 3 kali ya teman-teman, supaya hasilnya langsung sempurna. Memang di tahap pengolesan ini butuh ketelatenan banget ya teman-teman, supaya kita mendapatkan nastar yang glowing dan tampilannya menarik.
Ini dia, jika sudah kita oles semuanya, langsung aja ini kita panggang lagi. Dan di sini untuk suhunya masih panas ovennya ya teman-teman. Kita panggang kurang lebih sekitar 10 menit. Untuk suhunya masih sama 180 derajat. Dan jangan lupa per 5 menitnya dibalik ya teman-teman. Yang atas pindah bawah dan yang bawah pindah ke atas. Ini dia teman-teman, sudah 10 menit. Tada, untuk kue nastarnya sudah matang. Nah, ini sebelum kita masukkan ke dalam toples, biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk sebagian nastarnya sudah saya masukkan ke dalam toples. Ini untuk ukuran toplesnya 800 gram dengan isian nastar 500 gram. Untuk tampilan nastarnya ini beneran glowing banget ya teman-teman. Mulus, cantik. Untuk besar kecilnya juga sama, dan ini beneran lumer, lembut banget teman-teman. Ini ngeprul banget ya teman-teman. Dan teman-teman harus coba, ini beneran enak. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau share nastar kacang. Untuk resepnya ini terbaru ya teman-teman. Dan untuk hasilnya, beneran nastar kacangnya lebih enak, wangi dan juga lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya diayak supaya memastikan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya ada 100 gram butter dan margarin. Di sini aku mix ya teman-teman, boleh full menggunakan margarin saja. Selanjutnya ada 500 gram kacang tanah. Ini sudah saya oven, lalu kemudian ini saya chopper ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu kemudian 1/4 sendok teh vanili. Ini supaya lebih wangi. Lalu kemudian 300 ml minyak sayur. Nah, untuk minyak sayurnya ini masukkan secara bertahap, lalu kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, jika butter dan margarinnya sudah tercampur dengan bahan yang lain, lalu kemudian masukkan sisa minyak sayurnya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Ini dia, untuk adonan basahnya sudah tercampur rata dan untuk mixernya tidak digunakan. Lalu kemudian masukkan 600 gram tepung terigu, kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini dia, untuk adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman dan sudah kalis. Nah, jika dibentuk atau dipegang ini beneran sudah bagus ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan cetak. Siapkan plastik, lalu kemudian untuk adonannya ini aku tumpahkan semuanya ya teman-teman sekalian. Lalu kemudian ini dirapikan. Nah, ini menggunakan spatula kayak gini aja ya teman-teman. Lalu kemudian tutup dengan plastik. Dan ini kita gilas ya teman-teman. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk saya biasanya 1 cm ketebalannya ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk plastik atasnya kita buka, lalu kemudian untuk cetakannya di sini saya menggunakan cetakan love kayak gini ya teman-teman. Langsung aja kita tekan-tekan seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kemudian diangkat. Nah, untuk bagian atasnya juga sama ya teman-teman, yang gini ditekan. Lalu kemudian angkat. Nah, jika ada yang menempel di dalam cetakan, lalu kemudian dorong aja, jatuhkan ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kemudian siapkan loyang dan ini dirapikan ya teman-teman. Nah, supaya bentuknya nanti cantik dan bagus ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kemudian kita susun di atas loyang. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita panggang. Untuk ovennya di sini sudah saya panaskan kurang lebih sekitar 10 menit ya teman-teman. Kita masukkan kuenya sekaligus 2 loyang. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit dengan api atas bawah. Jangan lupa per 30 menitnya kita tukar posisi ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman untuk kuenya. Untuk ovennya juga sudah mati. Kemudian langsung saja dikeluarkan ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita oles telur ya teman-teman.
Biasanya untuk olesan telur itu di awal ya teman-teman. Ini saya ganti olesan telurnya setelah matang kuenya ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti biasanya untuk kuenya dengan bahan campuran ada margarin atau butternya itu biasanya retak ya teman-teman. Dan untuk hasilnya jadi kurang cantik. Untuk itu makanya kita oles setelah kuenya matang ya teman-teman. Nah ini aku oles kurang lebih 2 kali ya teman-teman. Jika olesan pertama sudah agak kering lalu kemudian kita double lagi, jadinya olesannya 2 kali. Dan untuk resep olesannya ini ada di deskripsi ya. Ini dia jika sudah selesai kita oles, kemudian kita panggang kembali kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit ya teman-teman. Dengan suhu 140 derajat. Jangan lupa dibalik ya teman-teman per setengah perjalanan kita memanggang. Nah ini dia untuk kuenya sudah 20 menit ya teman-teman. Dan ini sudah matang. Nah selanjutnya ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam toples. Ini dia sudah dingin. Untuk kue kacangnya kita langsung aja masukkan ke dalam toples ya teman-teman. Untuk tampilannya ini beneran cantik, wanginya satu rumah ini wangi kue kacang ya teman-teman. Nah ini dia kue kacangnya. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue semprit jadul untuk takaran 500 gram tepung ya teman-teman. Nah untuk rasanya ini beneran ngeprul lumer di mulut dan enak. Nah mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 300 gram margarin, lalu kemudian 70 gram butter. Ini saya menggunakan sendok ya teman-teman. Selanjutnya ada 1/4 sendok teh vanili, ini saya gunakan yang cair. Lalu kemudian untuk gula halusnya diayak ya teman-teman, ini seberat 200 gram. Nah ini biasanya bergerindil ya teman-teman, makanya harus diayak. Kemudian selanjutnya aduk menggunakan whisker, bisa juga menggunakan mixer ya teman-teman, tapi jangan terlalu lama. Ini cukup tercampur rata saja untuk warnanya sedikit pucat. Nah mengembang seperti ini aja ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini cukup, lalu kemudian tambahkan 2 butir kuning telur, lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah ini dia jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian untuk whiskernya tidak saya gunakan kembali ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan 1 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Lalu kemudian untuk tepung terigunya 500 gram, jangan lupa diayak supaya nanti untuk hasil akhirnya lembut ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika sudah kemudian selanjutnya kita aduk menggunakan spatula aja ya teman-teman. Jangan aduk menggunakan tangan, karena tangan itu panas ya teman-teman. Nanti jika terlalu lama kita aduk menggunakan tangan, untuk adonannya itu bisa keras dan tidak bagus ya teman-teman. Jika menggunakan tangan untuk memastikan saja ya teman-teman, adonan sudah bagus atau kalis apa belum. Nah cukup seperti ini aja. Kemudian selanjutnya kita cetak. Untuk cetakan kue sempritnya ini saya menggunakan yang mawar ya teman-teman. Nah lanjutnya kita ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam cetakan, lalu kemudian dorong menggunakan ibu jari. Nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Nah ini kita lakukan hingga semuanya selesai atau untuk loyangnya penuh ya teman-teman. Nah jika sudah kita cetak semuanya, lalu kemudian untuk toppingnya ini menggunakan selai nanas ya teman-teman. Untuk selai nanasnya sedikit ditekan ya teman-teman supaya tidak lepas. Nah jika sudah kemudian ini siap dipanggang. Untuk ovennya sebelumnya sudah saya panaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Kita masukkan 2 loyang sekaligus ya teman-teman supaya cepat. Nah ini untuk memanggangnya kurang lebih sekitar 50 menit. Untuk apinya atas bawah dengan suhu 130 derajat. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia ovennya sudah mati sendiri ya teman-teman. Nah itu tandanya untuk kuenya sudah matang. Kemudian selanjutnya ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam toples. Ini dia teman-teman, kue sempritnya sudah sebagian sudah aku masukkan ke dalam toples teman-teman. Ini beneran wangi banget. Wah, untuk tampilannya cantik ya teman-teman. Ternyata mengingatkan kita pada masa kecil makan semprit jadul kayak gini. Karena begitu banyak varian-varian baru semprit ya teman-teman, atau kue semprit. Nah ini dia teman-teman, kue semprit jadulnya sudah ready. Teman-teman harus cobain resepnya. Untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Untuk teksturnya ngeprul lembut di mulut dan lumer ya teman-teman.
Buat teman-teman yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Terima kasih yang sudah menonton video saya hingga akhir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.